Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai 12 segera kita mulai. Namun sebelumnya kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya semangat persekutuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan tetap menyala, sehingga melalui ibadah namanya semakin dikenal oleh seluruh ciptaan. Pemberitaan firman dalam ibadah keluarga hari Rebo tanggal 24 Februari 2021 saat ini adalah Pendeta Okto Immanuel Tarigan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari PKJ 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami semua, warga sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap ibadah kami, bahkan pelayanan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Okto Immanuel Tarigan. Biarlah dalam pemberitaan firman boleh memberikan pencerahan bagi kami. Berkatilah ibadah kami malam ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat silakan duduk. Dan mari kita memuji Tuhan dari PKJ 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Allah yang merahmati kami dengan cinta dan kasih, yang telah memelihara hidup keseharian kami, dan yang mengajarkan kami untuk memulihkan relasi-relasi bersama dengan sesama ataupun dengan Engkau. Pada malam hari ini ya Bapa, dalam ibadah keluarga di Jemaat Pelita, Jakarta, kami berkumpul menyatukan hati dan pikiran kami dari tempat kami masing-masing dan memberikan diri kami pada saat ini seutuhnya untuk dikuasai oleh Engkau dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, kami umat-Mu boleh dikuatkan selalu untuk bersemangat berjalan pada jalan Tuhan. Bapa yang terkasih, berfirmanlah kepada kami, mampukan kami untuk mengerti maksud dan kehendak firman-Mu. Dan biarlah kami semakin rindu untuk dekat kepada Engkau, sumber segala cinta, kasih, dan pengharapan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal 2
ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Surat Filipi pasal 2 ayat 25 sampai dengan yang ke-30, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat silakan duduk. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam surat Filipi ini, Paulus bersukacita karena orang-orang atau jemaat yang berada di kota Filipi tetap hidup dalam Tuhan. Melalui surat ini juga Paulus hendak bermaksud mengucapkan terima kasih kepada para jemaat atau jemaat yang ada di kota Filipi, karena mereka telah memberikan atau mengumpulkan dan menyerahkan pemberian kasih yang diberikan kepada Paulus yang pada saat itu sedang berada di penjara di kota Roma. Dalam suratnya ini juga Paulus menuliskan betapa ia bersukacita dan menjelaskan mengapa ia bersukacita. Sekalipun pada saat itu dia sedang dipenjara sebagai seorang tahanan di Roma. Dan sesungguhnya ketika kita membaca surat Filipi ini, sungguh sangat menarik ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab sesungguhnya surat ini adalah sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari pasal pertama hingga pasal yang terakhir, yaitu pasal keempat. Kita tidak bisa hanya memfokuskan pada pembacaan Alkitab kita pada saat ini, di pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30. Lalu melupakan ayat-ayat sebelumnya. Jadi surat ini memiliki framework atau kerangka yang sangat indah sekali. Diawali dengan salam dan ucapan, lalu kemudian Paulus menyampaikan pengalaman imannya selama berada di penjara dan menyatakan kondisi dia bahwa dia baik-baik saja sekalipun dia berada dalam penjara. Lalu dilanjutkan dengan nasihat-nasihat dan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Lalu tibalah pada bacaan kita. Paulus menampilkan Epafroditus
sebagai pribadi sekaligus sebagai figur yang meneladani Kristus dan tetap berjuang dalam iman yang tertuju kepada Kristus untuk melakukan pelayanan yang diberikan dari jemaat Filipi kepada Paulus. Sederhananya begini. Paulus mengawalinya dengan sebuah nasihat, ajakan dan pengajaran dalam suratnya ini. Lalu kemudian Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di kota Filipi, ini loh Epafroditus yang adalah seorang pribadi yang telah melakukan dan menghidupi nasihat dan pengajaran yang kusampaikan pada pasal pertama dan pasal kedua bagian awal. Sungguh menarik sekali. Disampaikan nasihat, pengajaran, lalu ini figurnya. Pribadi yang telah melakukan nasihat dan pengajaran tersebut. Ini bagian pertama dari pemberitaan firman yang akan saya sampaikan. Bagian kedua, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Epafroditus? Saat jemaat yang berada di kota Filipi mendapatkan kabar bahwa Paulus ditangkap, dimasukkan dalam penjara di kota Roma, ternyata jemaat di Filipi juga turut berempati, bukan sekedar simpati. Duh, kasihan ya Paulus, itu simpati. Tapi kalau berempati, duh, kasihan ya Paulus, ayo, apa yang bisa kita lakukan untuk menghibur dia, menyenangkan dia, memberikan kekuatan kepada dia. Itu empati. Dan jemaat di Filipi bersedih dengan kondisi Paulus, tapi sekaligus punya kerinduan untuk meringankan problem, pergumulan, atau beban yang dialami oleh Paulus. Sekalipun Paulus tidak menganggapnya itu sebagai sebuah pergumulan. Lalu jemaat Filipi menunjukkan kasihnya, cintanya, kepeduliannya kepada Paulus dengan cara mengumpulkan sejumlah bantuan yang akan diserahkan kepada Paulus. Kita tidak tahu dengan pasti apakah bantuan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, pakaian, makanan, atau dalam bentuk apa. Tapi yang jelas ada bantuan yang dikumpulkan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus yang berada di penjara. Dan bantuan ini sudah terkumpul. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menyerahkan bantuan ini kepada Paulus? Jemaat di Filipi pun bersepakat lalu mengutus Epafroditus untuk membawa bantuan ini dan diserahkan kepada Paulus. Tapi di dalam perjalanannya dari Filipi menuju Roma, ternyata Epafroditus ini mengalami sakit. Sakit bukan sakit yang biasa, tapi sakit yang luar biasa. Dan menariknya, sekalipun dia mengalami sakit dalam perjalanan tersebut, tapi dia tetap bersikeras, bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Roma atau ke penjara yang ada di Roma dan menemui Paulus. Maka tidaklah mengherankan bila Paulus dalam ayat 30 mengatakan dia mempertaruhkan jiwanya atau ia nyaris mati. Di ayat 30 Paulus menuliskan demikian. Ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya. Nyaris mati demi sebuah pelayanan yang telah diberikan, diserahkan kepada dia. Wow, ini sangat menarik. Dan Paulus pun memuji Epafroditus untuk pengorbanan dirinya dalam pelayanan tersebut. Pujian tersebut tertuang pada ayat 25 dan 26 dari bacaan Alkitab kita. Paulus memanggilnya sebagai saudara sekaligus teman sekerja
sekaligus teman seperjuangan. Ia saudara seiman Paulus, sekaligus rekan sekerja Paulus. Ia rekan sekerja Paulus, sekaligus rekan seperjuangan. Bagian ketiga. Tema ibadah keluarga pada malam ini adalah teladan pelayanan. Hari Sabtu kemarin pada tanggal 20 Februari, saya berada di Yogyakarta untuk menghadiri pemberkatan perkawinan kudus salah seorang keluarga. Pemberkatan tersebut dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus di Jogja atau disebut Gereja Pugeran. Saat saya berjalan masuk ke ruang ibadah, ke dalam gereja tersebut, dalam gedung gereja tersebut, saya melihat sebuah tulisan yang berada di atas mimbar atau altar. Tulisan itu tertulis dalam bahasa Latin. Tulisan itu Salus Vestra Ego Sum. Yang dalam bahasa Indonesia artinya, akulah keselamatanmu. Tulisan itu juga sungguh sangat menarik. Salus Vestra Ego Sum. Akulah keselamatanmu. Karena tulisan ini mengingatkan kepada kita tentang teologi of grace atau teologi rahmat. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa kita adalah sinners but beloved. Pendosa yang sekaligus dicintai. Kita adalah pribadi yang rapuh, tapi sekaligus direngkuh oleh Allah. Saya tidak terlalu suka dengan istilah orang Kristen itu adalah orang benar. Saya tidak terlalu suka dengan terminologi itu atau istilah itu. Tapi saya lebih suka dengan istilah bahwa kita ini adalah pendosa yang diselamatkan. Pendosa yang dicintai. Dan ini adalah rahmat, grace, rahmat Allah kepada kita. Lalu rahmat Allah kepada kita ini bisa menghasilkan respons yang berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan, karena saya sudah diselamatkan, maka saya tidak perlu melakukan apapun. Saya sudah selamat. Tapi ada pemahaman yang lain. Karena saya sudah diselamatkan, karena saya sudah dicintai oleh Allah, maka saya punya responsibility, tanggung jawab. Responsibility berasal dari dua kata, response dan ability. Kemampuan untuk merespons. Jadi dalam artinya, kemampuan untuk merespons grace, rahmat Allah. Saya lebih tertarik dengan pandangan yang kedua. Bahwa sebagai orang yang berdosa dan sekaligus diselamatkan, kita punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu adalah hidup baik, hidup benar, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Atau sederhananya begini. Pada kenyataan kehidupan kita, tentu kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Dan mungkin kita merasa bahwa pilihan A itu yang benar, yang baik. Tapi ternyata mungkin tidak. Ada pilihan yang lain, yang benar dan baik. Tapi pada akhirnya, sebagai orang percaya, sebagai seorang pendosa yang telah merasakan, mengalami rahmat Allah, kita pun akan memilih pilihan hidup yang mendekati dengan suara hati Allah. Sekalipun kita tidak tahu suara hati Allah itu seperti apa.
Tapi kita bisa memilih yang mendekati suara hati Allah. Responsibility. Tanggung jawab untuk merespons rahmat yang telah Allah berikan. Jadi tema dalam ibadah keluarga ini sangat menarik juga tentunya. Teladan pelayanan. Mungkin ada di antara kita yang telah berkecimpung dalam dunia pelayanan, baik itu di gereja atau mungkin persekutuan doa di kantor, di sekolah, tempat kuliah, dan seterusnya. Ada mungkin dari kita yang sudah lama terlibat berkecimpung sebagai presbiter, diaken, penatua, atau bahkan pendeta, dan juga sebagai pelayan pelkat, PAPT, pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia, tim kerja, dan seterusnya. Dan mungkin ada di antara kita yang bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kebanggaan kita ini kemudian kita sandingkan dengan apa yang dialami oleh Epafroditus, apakah itu akan setara? Karena Epafroditus melakukan pelayanannya dalam kondisi sakit dan menderita, tapi dia tetap bisa bersemangat. Atau kita akan melayani, bersemangat melayani, ketika kita lihat rekan sepelayanan kita di kiri, kanan, depan, belakang kita, oke. Atau ketika kita melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang memang kita minati, yang memang kita tekuni. Misalnya, ada yang senang untuk melayani di pelkat, salah satu pelkat. Lalu kemudian ketika dipilih untuk terlibat menjadi majelis, diaken, penatua, rasanya nanti dulu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat sekali. Mungkin seperti itu berpikir. Responsibility. Tanggung jawab sebagai seorang yang berdosa dan sekaligus dicintai ini. Itu yang harus kita miliki dan kita hidupi. Seperti tadi saya sampaikan, tentu kita tidak dapat mengetahui suara hati Allah itu seperti apa sih. Tapi kita bisa tahu mana sih pilihan hidup yang kira-kira paling mendekati dengan suara hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari coba kita renungkan kembali pelayanan kita, keterlibatan kita sebagai warga jemaat di tengah-tengah tubuh gereja yang kita cintai ini, GPIB Jemaat Pelita DKI Jakarta. Bagaimana pelayanan yang sudah kita lakukan? Apakah ada pengorbanan di dalamnya? Apakah ketika pelayanan itu tidak menyenangkan dalam hal kondisi yang tidak menyenangkan terjadi dalam pelayanan kita, tapi kita bisa tetap terus bersemangat, atau kita malah menjadi down? Atau pelayanan yang selama ini kita lakukan, mohon maaf, mungkin hanya sebatas pelayanan yang bersifat recehan. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita kembali untuk merenungkan bagaimana kondisi, situasi pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Saya sangat tertarik sekali bila kita mengembangkan spiritualitas pelayanan. Karena kalau kita memiliki spiritualitas pelayanan, maka sungguh sangat indah sekali ibadah
ibadah yang kita jalani, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, persekutuan-persekutuan yang hadir di tengah-tengah tubuh gereja kita. Beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah, malam Jumat atau Jumat subuh, dan hari Sabtu kita mendapatkan kabar bahwa gedung gereja kita yang berada di Lubang Buaya terkena dampak dari banjir. Saya tidak tahu secara pasti apakah karena curah hujan yang tinggi atau karena air yang datang dari hulu, saya tidak mengerti. Tapi dengan kondisi gereja yang seperti itu, sepertinya kita perlu menggumuli, kira-kira sebagai warga jemaat, sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat pelita ini, gereja kita ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Ketika situasi yang tidak mengenakan itu terjadi. Maka biarlah firman Tuhan ini selalu kita hidupi dari sekarang sampai selamanya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita merespons firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 104, Janji Tuhan selalu digenapi. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Tuhan utus umatnya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam kesesakan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, syukur kami panjatkan kepadamu atas rahmat yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Kami pribadi yang rapuh, tapi sekaligus dicintai. Kami pribadi yang tidak jarang meninggalkan Tuhan, tapi sekaligus kembali direngkuh. Kami pendosa, tetapi sekaligus Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam pengalaman iman dan pengalaman pelayanan,
yang dirasakan dan dialami oleh Paulus dan juga Epaphroditus, dan bentuk empati dari jemaat di Filipi. Kami seakan terhisap untuk masuk ke dalam situasi dan kondisi, untuk menggerakkan diri kami sebagai sebuah tanggung jawab orang percaya yang telah diselamatkan. Maka biarlah ya Tuhan, ketika kami seakan dihisap oleh firman-Mu ini, itu dapat membuat kami mengubahkan diri kami, sehingga paradigma atau konsep berpikir kami sebagai anggota warga jemaat atau anggota gereja dan juga para pelayan dapat diubahkan. Dan bentuk-bentuk empati semakin hadir dan muncul dengan berbagai warna yang ada di tengah-tengah tubuh gereja kami. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, ubahkan kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya. Bersama-sama sebagai sebuah tubuh Jemaat Pelita DKI Jakarta, kami bersedih, kami bersusah hati karena beberapa hari yang lalu gedung gereja kami, halaman dan sekitarnya yang ada di Lubang Buaya terkena dampak banjir. Ajarkan kami ya Tuhan, dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga sebagai warga gereja, warga jemaat, maupun presbiter, kami boleh turut mendoakan, mendukung, dan juga terlibat, berpartisipasi, memberikan ide-ide, saran, bahkan juga energi, pikiran, agar hal-hal kondisi bencana seperti ini kami dapat bersatu padu dan dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk warga jemaat maupun simpatisan yang mungkin terkena dampak banjir, yang mungkin juga kami tidak ketahui keberadaannya. Mereka yang mungkin saat ini sedang bersusah hati karena bencana banjir yang dialami. Bapa, tolong kuatkan mereka. Tolong rengkuh mereka dan sentuh mereka dengan cinta kasih-Mu. Bahkan pakai kami ya Tuhan untuk dapat mendukung, menguatkan, dan berpartisipasi di dalamnya. Bagi orang-orang yang telah terlibat dalam pemulihan peristiwa banjir ini, bagi gedung gereja kami ataupun beberapa warga jemaat saudara yang terkena dampak banjir ini, kami boleh bersyukur untuk setiap tangan-tangan dari orang-orang tersebut yang telah Tuhan pakai sebagai sahabat Tuhan bagi mereka yang terkena dampak banjir. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai orang percaya, kiranya Engkau boleh senantiasa menghadirkan kreativitas bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang kreatif dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami. Bukan hanya tentunya di tubuh gereja yang kami cintai ini, tetapi juga di seluruh tempat keberadaan kami, baik itu di sekolah, kampus, rumah, ataupun di lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat sapaan-Mu ini ya Bapa.
Berkati dan lindungi selalu gereja kami, ya Tuhan. Ajarkan kami seluruh warga jemaat maupun simpatisan untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lain, bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga tujuan kami untuk menghadirkan damai sejahtera itu boleh terwujud. Pakai kami semua, gerejamu, warga jemaat maupun simpatisan, untuk menjadi berkat, karena kami telah diberkati. Dan sertai para presbiter kami, majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, ketua majelis jemaat kami, Ibu Pendeta Ellen Polii Tamunu, bersama dengan keluarga terkasih. Berkati juga seluruh pendeta, domisili maupun emeritus yang berada di lingkungan gereja kami. Berkati juga para pelayan Pelkat, PAPT, pengurus Pelkat, PAPTGP, PKB, PKP, PKLU, dan seluruh pengurus komisi-komisi, serta mungkin panitia dan tim kerja yang ada, karyawan yang ada di kantor, koster, baik yang ada di gereja Lubang Buaya ataupun yang ada di Haleluya. Berkati kami semua, ya Tuhan, agar seluruh pelayanan yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Segala kerinduan demi kerinduan yang ada pada kami akan kami taruhkan terus di dalam tangan Tuhan sebagai sumber segala cinta dan rahmat, serta tempat kami menaruhkan pengharapan. Dan kami memohon kepadamu, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk terlibat di dalam usaha-usaha kami menggapai dan menghadirkan kerinduan-kerinduan tersebut. Bagi kami yang bergumul dengan kondisi tubuh, kesehatan, bergumul dengan fungsi-fungsi organ tubuh yang mulai menurun, bergumul dengan ekonomi ataupun situasi pandemi, bergumul dengan kehidupan sosial kami, ataupun bergumul dalam pekerjaan dan juga pendidikan kami, dan pergumulan-pergumulan kami lainnya. Kami taruhkan itu semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami terus berharap tangan Tuhan menguatkan kami, tangan Tuhan yang menyentuh, menuntun kami untuk bersemangat menjalani kehidupan spiritualitas kami sebagai orang percaya di tengah-tengah pergumulan yang kami alami dan hadapi. Terima kasih untuk seluruh tim multimedia dan juga Komisi Musik Gereja yang telah terlibat di dalam pelaksanaan pelayanan pada saat ini. Terima kasih juga buat seluruh perangkat yang kami gunakan guna mendukung pelaksanaan ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Kristus, dalam kasih-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahkanlah yang terbaik yang bisa kita berikan. Dengan selalu mengingat bahwa Ia lebih dulu memberkati kita, oleh karenanya kita perlu menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil persembahan kita berikan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta pelita dalam ibadah keluarga malam ini sebagai berikut.
Demikianlah Warta Pelita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita telah mendengarkan firman-Nya, maka marilah kita melakukan perintah-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari memuji Tuhan. Kuduskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Putuskan mengabdi bagiku, putuskan kepada yang tersisi, karena hatinya dirundung sendu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami atas nama Majelis Pendamping dan Bapak Pendeta Okto Immanuel Tarigan yang telah melayani malam ini, sekali lagi kami atas nama seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Demikian ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.